Selamat siang atau selamat sore bagi mahasiswa yang mengambil filsafat ilmu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini atau sore ini saya akan menjelaskan uh, pokok bahasan atau media pembelajaran untuk tatap muka ketiga dengan pokok bahasan kriteria kebenaran. Ya. Tujuan instruksionalnya setelah mengikuti pokok bahasan ketiga ini, mahasiswa dapat menyebutkan kriteria kebenaran, dapat mendefinisikan kebenaran, menjelaskan jalan pikiran untuk mendapatkan pengetahuan yang benar, dan dapat menjelaskan cara atau langkah-langkah untuk membuktikan suatu kebenaran hasil dari proses penalaran. Ada beberapa kasus ya yang membuat mahasiswa atau manusia ini ragu-ragu atas suatu statement ya, suatu statement atau proposisi yang dia dapatkan ya dari telinga atau dibaca dari matanya dia. Ada statement bahwa saat ini mahasiswa tidak perlu membuat skripsi, cukup membuat artikel yang dimuat di jurnal ya, terindeks Sinta 2 untuk dapat lulus mendapatkan gelar sarjana. Tentunya ini pasti ada ragu-raguan ya, pasti ada syarat ketentuan berlaku. Nggak mungkin semester 2 baru 30 SKS, terus namanya jadi nama penulis ketiga di suatu jurnal, di artikel terus bisa lulus kan nggak mungkin. Minimal ya 144 SKS, tapi tidak menulis skripsi. Gitu ya. Kan yang jadi masalah itu kan nulis skripsi. Tapi kalau hanya membuat artikel saja dibantu oleh dua pembimbingnya itu ya relatif lebih mudah. Kalau sekarang kan kenapa dipersulit ya kalau memang bisa dipermudah gitu. Jadi ini apakah benar? Ini perlu dibuktikan. Gitu. Terus ada statement sudah suntik vaksin. Oh, vaksin apa? COVID-19. Sudah saya pakai AstraZeneca. Seminggu saya nggak bisa bangun tuh. Nggak bisa bangun apanya. Hehehe, gitu. Jadi katanya kalau sudah disuntik vaksin itu aman dari COVID-19. Nah, amannya ini kayak apa gitu? Kayak apa? Aman nggak kena atau kalau toh kena itu OTG ya gitu. Nggak ada apa namanya gejala yang lain. Atau ini kata orang namanya orang jual obat ya. Obat yang saya jual ini untuk menyembuhkan semua gejala penyakit. Apa ya iya gitu ya. Tapi kayak neraka ya. Kalau nggak ada nggak masalah, tapi kalau ada gimana gitu. Jadi kalau obat ini kalau memang memang ternyata bisa kan lumayan. Nah, akhirnya dibeli. Ya itu aja. Sampai sekarang udah nyoba belum obatnya? Belum. Di lemari terus. Tapi sehat-sehat tuh. Dia aja cuman beli aja sehat, belum pakai. Atau ada orang bilang, pernah lihat cahaya bintang di waktu malam nggak? Oh, pernah tiap hari. Kalau lagi uh, males-malesan lihat cahaya di waktu malam. Itu palsu loh. Apanya cahayanya? Iya, saya paham itu palsu. Yang lain bilang bingung. Oh, cahaya palsu. Cahaya kan kelihatan itu. Itu kok palsu? Nah, jadi banyak ya, banyak suatu fenomena yang perlu kita kritisi. Perlu kita apa? Ragu-ragu untuk menyatakan itu benar atau jauh dari benar gitu. Karena begini, manusia itu unik ya. Manusia lahir di bumi itu semua tidak ada yang sama ya. Yang sama ya ada nyawanya gitu aja ya. Sehingga karena otaknya itu berbeda, sehingga hasil penalaran yang menggunakan otak itu juga akan berbeda. Otaknya, nyanya itu kan bukan manusia tapi yang Allah ya, otaknya. Manusia itu mempunyai otak. Nah, otaknya itu kalau dipakai, nyanya Allah itu. Itu akan karena berbeda ya hasilnya akan pasti beda. Gitu.
Jadi kalau orang disuruh jalan kaki apa, di hutan, ya, di hutan yang nggak bisa kelihatan langit, itu 1.000 orang akan melalui lintasan yang berbeda dengan catatan hutannya betul-betul belum dilewati ya. Kalau sudah dilewati akhirnya ada jalan setapak yang nggak bisa gitu. Jadi karena otaknya berbeda sehingga proses penalarannya berbeda sehingga hasilnya berbeda. Nah, hasilnya berbeda itu dianggap semuanya benar. Dianggap oleh yang punya hasil pemikiran itu akan bilang benar. Jadi manusia-manusia itu akan mempunyai kebenarannya masing-masing. Gitu. Nah, karena semua bilang jalannya atau pengetahuannya atau hasil pemikirannya itu benar semua, sehingga perlu ada suatu persyaratan bagaimana sih cara proses penalaran sehingga kesimpulan itu sama semua. Benar. Nggak ada kesimpulannya benar tapi salah. Jadi 1.000 orang harus dikasih syarat. Karena kalau Anda mau menalar, iya, syaratnya ini loh. Kalau Anda mengikuti syarat penalaran ini, nanti hasilnya akan pasti benar. Jadi 1.000 orang hasilnya masih akan sama, benar semua. Gitu. Sehingga diperlukan cara ya untuk membuktikan suatu pernyataan sebagai hasil proses penalaran manusia ini mempunyai kebenaran. Sehingga muncullah teori kebenaran. Nah, jadi hari ini tuh kita membahas teori kebenaran. Teori kebenaran itu apa? Ya, kita bahas dulu teori. Teori adalah statement yang terbukti dapat digunakan untuk 3 hal. Pertama, untuk menjelaskan suatu fenomena mengapa terjadi. Jadi kalau hujan, kalau Anda punya teori hujan, jadi Anda bisa menjelaskan kenapa hujan terjadi di sini. Karena begini, begini, begini. Dia punya persamaan. Hujan di suatu lokasi itu sama dengan A kali B ln cos. Oh, ada persamaannya. Banyak variabel di persamaan itu. Hanya dia yang tahu. Nah, persamaan itu dapat digunakan untuk menjelaskan, kedua mengendalikan. Jadi kalau nggak hujan bagaimana? Kalau nggak hujan, kan ada 17 variabel nih dalam persamaan hujan di suatu tempat. Berarti kalau satu saya hilangkan, itu nggak ada hujan. Nah, gitu. Dapat mengendalikan. Kalau mau dibikin deres, oh bisa. Karena hujan sama dengan 17 variabel, variabel ke 15 itu intensitas hujan. Kalau saya naikkan, pasti hujannya akan deres. Nah, gitu. Kalau mau lama, ini variabel keempat, itu kok saya turunin, jadi cepet. Nah, gitu. Dia punya persamaannya. Sehingga kalau bisa mengendalikan, bisa meramalkan sesuatu fenomena. Nah, sekarang kalau variabel ke-7-nya dihilangkan, jadi besar akhirnya. Jadi banjir. Nah, gitu. Jadi nanti kalau begini, nanti hujannya bisa bikin banjir. Itu teori hujan. Gitu. Jadi kalau ada orang yang bisa mengendalikan hujan, itu dia punya teori hujan. Kenapa? Ya karena dia bisa mengendalikan tuh nomor 2. Kalau orang bisa mengendalikan sesuatu, dia bisa menjelaskan, bisa meramalkan. Nah, meramalkan itu kan peramal, bukan. Peramal itu punya punya persamaan, punya teori. Nah, gitu ya. Itu teori ya. Suatu statement yang dapat menjelaskan, mengendalikan, dan meramalkan suatu fenomena. Jadi kalau teori kebenaran adalah statement yang dapat menjelaskan kebenaran suatu pernyataan, dapat mengendalikan suatu kebenaran, dapat meramalkan suatu kebenaran. Nah ini, ada 4 teori kebenaran. Yang pertama, teori koheren. Ya, teori koherensi. Teori koherensi. Ini saya hapus biar nggak bingung. Terus yang kedua, teori korespondensi. Nah, gitu, teori korespondensi. Nah, 2 teori yang pertama ini digunakan dalam cara berpikir ilmiah.
atau proses menalar. Kalau manusia melakukan penalaran atau berpikir, itu kalau menyimpulkan menggunakan teori koheren dan teori korespondensi, maka nanti hasil kesimpulannya akan benar. Hasil proses nalarnya itu hasil kesimpulan akan mempunyai kebenaran yang hakiki karena menggunakan cara-cara ilmiah. Sedangkan yang tidak ilmiah apa? Menggunakan teori kebenaran pragmatis atau kepentingan. Yang keempat adalah teori konsensus. Jadi kebenaran itu kesepakatan gitu ya. Nah, kita coba bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah ini ada cara berpikir ilmiah. Jadi cara berpikir ilmiah ini berdasarkan logika deduktif atau menggunakan teori korespondensi, dan kedua menggunakan penarikan kesimpulan logika induktif atau teori korespondensi. Jadi teori koheren itu deduktif, teori korespondensi itu induktif. Anda masih ingat pertemuan sebelumnya bahwa suatu paham untuk mencari suatu kebenaran ya, itu ada paham rasional dan paham empiris. Coba baca lagi atau melihat tatap muka kedua. Kita bahas yang pertama, teori koherensi. Di teori koherensi, pernyataan dianggap benar, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika pernyataan tersebut bersifat konsisten atau berhubungan erat dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti secara ilmiah kebenarannya. Jadi kalau ada hasil penelitian skripsi, tesis, disertasi, itu pasti punya kesimpulan. Jadi kesimpulan penelitian tesis, skripsi, disertasi itu dianggap benar secara ilmiah. Ya. Terus teori yang telah dibuktikan menggunakan penelitian S1, S2, S3 itu juga disebut benar. Jadi skripsi ya, tesis dan disertasi ini kan membuktikan teori ya. Kalau S1 itu penelitian digunakan untuk membuktikan teori. Oh, teorinya benar. Jadi kalau salah, nah nanti absolut teori itu sudah salah. Sudah salah. Kalau dulu kalau orang kekurangan darah A itu dikasih darah O, itu bisa. Tapi lama-lama penelitiannya bilang bahwa kayak gini nggak bisa. Jadi sejak itu sudah salah teorinya. Diganti teori baru. Kalau kurang A dikasih A. Kalau kurang O dikasih O, nggak boleh silang. Atau artikel publikasi di jurnal atau seminar, tapi artikelnya harus berdasarkan hasil penelitian. Ini disebut kumpulan-kumpulan pernyataan yang sudah dapat dipastikan kebenarannya. Ya, ini yang disebut pernyataan-pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Ya, kita coba teruskan teori koherensi seperti apa. Jadi kebenaran yang dimaksud dalam teori koherensi adalah kesesuaian dengan pernyataan-pernyataan sebelumnya yang mempunyai kebenaran. Jadi suatu proposisi atau suatu pernyataan ini disebut benar jika proposisi atau pernyataan tersebut koheren berhubungan dengan proposisi atau pernyataan sebelumnya yang benar. Ini menggunakan penarikan kesimpulan logika deduktif. Misalnya gini. Ini mengacu ke teori yang sudah pernyataan yang sudah mempunyai kebenaran ilmiah. Semua dosen punya NIDN. Nah, kita tahu ya, pemerintah itu sudah membuat sistem namanya dosen, mau negeri swasta, itu punya NIDN. Nanti kalau guru NUPTK, jadi kalau dosen punya NUPTK dan guru punya NIDN, itu salah. Jadi
sudah benar ketentuan bahwa semua dosen itu punya NIDN. Nah, Gempur Soeharto itu tercatat sebagai dosen Akademi Angkatan Langit Surabaya. Sehingga dia punya NIDN. Benar nggak? Ya benar. Gempur Soeharto punya NIDN ya benar. Karena dia dosen Akademi Angkatan Langit. Coba saya lihat, saya masuk ke PDPT Dikti ya. Searching. Nama siapa? Gempur Soeharto. Tuh kan, dosen Akademi Angkatan Langit. Punya NIDN. 00 11 02 92 07. Nah, itu NIDN-nya. Oh, itu pakai teori korespondensi. Jadi yang atas itu adalah pernyataan yang sudah pasti benar, bawahnya pertanyaan apakah benar. Semua mahasiswa mempunyai nomor registrasi, itu pasti benar, itu sudah ketentuan ya. Kalau ngakunya jadi mahasiswa, punya registrasi. Jadi nomor registrasi itu primary key dari database mahasiswa. Kalau di UNJ, di kerajaan UNJ itu Anda mahasiswa, iya. Nama, oh rahasia. Kalau nama registrasi, oh registrasinya sekian sekian sekian, oh dia mahasiswa FT, angkatan sekian, prodi sekian, nah gitu. Dia masuk dari pintu ketiga. Apa pintu ketiga? Ujian mandiri. Loh, kok tahu Pak? Lah tahu, semua ada di nomor registrasi. Oh, nah gitu. Jadi kalau ada statement yang semua mahasiswa punya registrasi itu dipastikan memang benar, ilmiah. Jadi kalau Ganyang Rambu Anarki ini ngaku mahasiswa, tapi begitu ditanya nomor registrasinya, dia nggak punya, dan memang benar-benar nggak punya, bukannya lupa, berarti dia bukan mahasiswa gitu. Kenapa? Loh, mahasiswa itu punya nomor registrasi. Nah, itu secara koheren. Terus ada lagi, jarak cahaya matahari ke bumi itu 149,6 juta kilometer. Ini sudah ada teorinya ya. Nggak tahu bagaimana ngukurnya gitu. Tapi sudah ada teorinya. Sudah benar. Kecepatan cahaya 300.000 km per detik. Itu juga sudah ada teorinya. Sudah benar. Sehingga dari dua teori tersebut dapat disimpulkan. Berarti cahaya matahari perlu 500 detik sampai ke bumi. 500 detik itu sama dengan 8 menit 20 detik. Sehingga kalau kita melihat posisi matahari jam 7 pagi itu di suatu sudut tertentu di atas kepala kita, itu adalah palsu. Loh kok bisa? Loh aslinya nggak di situ, dia lebih tinggi karena yang yang kita lihat tuh cahaya 500 detik yang lalu. Sekarang posisinya udah di atasnya dikit gitu. Oh, nah itu pakai teori koherensi. Lah, apalagi cahaya bintang di malam hari. Katanya planet yang cahayanya kita lihat di malam hari nyampe di mata kita itu. Mata kita kan di atas permukaan bumi. Itu ada planet yang jaraknya 10.000 tahun cahaya dari bumi. Iya. Nah, berarti planetnya wis udah tahu mungkin sudah kiamat ya. Jadi itu palsu semua. Planetnya mungkin sekarang udah nggak ada. Begitu Anda ke sana, planetnya nggak ada. Begitu Anda balik, ya bumi juga udah nggak ada. Wah, Anda cilaka. 20.000 tahun cahaya buat pulang pergi sesuatu yang tidak jelas. Atau gini, setiap kasus pembunuhan itu pasti punya 3 komponen. Itu kata petugas kepolisian di unit pembunuhan ya. Jadi yang pertama itu ada korban. Ini bukan seperti membuat lingkaran yang dapat dimulai dari mana aja. Jadi kalau ada korban, ada orang mati atau ada mayit mati, peluru di kepala, wah ini korban pembunuhan ini. Coba lihat CCTV, saksi mata, segala macam. Setelah dilakukan penyelidikan ternyata dia itu terakhir berjalan bersama A. Nah, A ini tersangka gitu loh. A ini tersangka. Nah, sekarang
antara tersangka dengan yang mati korban ini harus ada motif, itu komponen ketiga gitu. Kalau enggak ketemu motif, itu bukan pembunuhan, tapi bergeser menjadi kasus kecelakaan gitu. Ya ternyata setelah diselidiki ternyata tersangka ini katanya dan ada bukti ilmiah melihat UFO, unidentified flying object. Jadi UFO terbang kira-kira 30 meter di atas kepalanya. Dia tembak. Begitu ditembak, pelurunya mantul. Nah, mantul kena temennya itu, kepalanya bolong. Oh, kalau seperti itu bukan pembunuhan, tapi kecelakaan. Ya, berarti ya kasusnya bukan KUHP 354, ya. Tapi ya nggak tahu, KUHP 770 atau berapa nggak tahu. Jadi kecelakaan, ya di penjara juga, cuman tidak selama pembunuhan. Nah, sehingga kalau ada kasus kecelakaan ya, kecelakaan di jalan raya, itu polisi akan mencari tahu apakah yang korban sama yang nyupir mobil yang menabrak itu kenal apa enggak. Kalau tidak kenal beneran, tidak kenal beneran, itu kecelakaan. Tapi kalau sebelumnya kenal, wah ini 1 kilometer yang lalu mereka saling kenal Pak, itu saling ejek-ejekan. Ketemu di jalan, salah belok, akhirnya marah. 1 kilometer yang lalu itu balap-balapan. Nah sekarang ketabrak. Nah ini ada motif, dendam. Nah gitu. Jadi kalau ini bukan kecelakaan, tapi pembunuhan karena dendam. Nah itu beda lagi gitu. Jadi kalau Anda mau melakukan kejahatan, kalau 3 itu muncul ya Anda kena. Kalau tidak ada 1 ya tidak kena. Jadi korbannya enggak ada. Tersangkanya ada. Ini Pak yang melakukan pembunuhan. Motifnya jelas Pak. Korbannya mana? Enggak ada Pak. Ya enggak mungkin dong. Ya enggak bisa. Korbannya hilang Pak. Iya hilang. Tapi kalau hilang tuh ya enggak bisa. Jadi selamat di dunia ya gitu. Atau ada korban. Tersangkanya hilang. Ya enggak bisa. Mana tersangkanya enggak ada. Apalagi korban aja. Tersangka enggak ada. Motif enggak ada. Ya sudah. Itu pembunuhan yang tidak terpecahkan. Itu 20% korban yang mati di Indonesia itu tidak terpecahkan karena tersangka sama motifnya nggak ada. Oke, saya teruskan contohnya. Jadi misalnya gini, terdapat 4 subsistem dalam sistem catu daya DC. Yang pertama, step down transformer, fungsinya menurunkan tegangan AC menjadi tegangan AC yang lebih rendah. Subsistem rectifier, merubah tegangan AC menjadi tegangan AC DC tapi dengan ada ripple. Terus subsistem filter yang membuat tegangan DC ada ripple yang hilang ripple-nya, terus regulator memotong ripple menjadi tegangan DC. Sehingga jika subsistem step down transformer mengeluarkan tegangan AC, tapi tidak terdapat tegangan keluaran di subsistem rectifier, maka subsistem rectifier disimpulkan tidak berfungsi. Ini penarikan kesimpulan menggunakan teori koheren. Lah kenapa? Lah, kita kan sudah pada belajar kalau subsistem rectifier itu inputnya AC, outputnya DC tapi ada ripple-nya gitu. Nah ini inputnya ada 12 volt AC, outputnya 0. Ya berarti rectifier rusak. Kok bisa? Itu benar ya benar. Karena mengacu ke teori koherensi. Itu ya. Tapi ini harus ngomong di habitatnya. Kalau ngomong sama advokat ya mungkin dia nggak paham. Yang berikutnya adalah teori korespondensi. Nah, teori tersebut bilang suatu pernyataan disebut benar jika materi pengetahuan di dalam pernyataan tersebut atau substansi pernyataan tersebut berkorespondensi dengan objek yang dituju oleh pernyataan tersebut. Bingung kan? Maksudnya gini, adanya kesesuaian atau persamaan antara pernyataan dengan kenyataan sesuatu itu sendiri.
Ini hanya berlaku pada objek empiris. Jadi harus sudah dilakukan atau dialami sendiri oleh orang yang mencari kebenaran menggunakan teori korespondensi. Ini menggunakan penarikan kesimpulan logika induktif. Jadi harus empiris, dialami sendiri ya. Kalau tidak dialami sendiri atau tidak pernah mengalami sendiri, seseorang tidak bisa membuktikan kebenaran menggunakan teori korespondensi. Misalnya gini, seseorang itu pernah memanaskan besi sampai sedemikian rupa besinya memuai. Gitu. Jadi Anda pernah memanaskan besi sampai 100 derajat Celcius. Yang Anda dapati adalah besinya memuai atau mulet. Atau kalau suhunya dinaikkan itu mencair. Jadi kalau ada statement atau pernyataan bahwa semua pisau yang terbuat dari besi akan memuai jika dipanaskan. Benar nggak? Ya benar. Kok tahu? Ya besi kalau dipanaskan kan memuai. Itu pisau dari besi kan? Ya memuai. Nah, kalau pisau kamu itu yang dari keramik itu tidak akan memuai kalau dipanaskan. Loh kenapa? Karena bukan besi goblok. Gitu. Kalau keramik dipanasin dia nyala aja. Malah mungkin jadi keras, tapi tidak memuai. Ada benda kalau dipanaskan menjadi cair, ada benda kalau dipanaskan menjadi padat. Tapi sebaliknya, ada benda kalau didinginkan jadi cair, ada juga benda didinginkan jadi padat, keras maksudnya. Itu pakai teori korespondensi. Terus misalnya ada korban pembunuhan. Min, ada yang mati, Min. Ya gimana, Bos? Coba bawa ke forensik, ahli forensik bawa sini. CSI. Wah, datang tuh ahli forensik. Ya, Bos. Lagi makan, sorry telat nih. Jawab WhatsApp. Itu ada korban tuh. Udah, apanya udah? Itu di kepalanya ada peluru 9 mm. Kali beres 9 mm, iya masih bagus. Pelurunya bagus, bulat, nggak pecah. Terus ini berarti Glock-nya, pistolnya ini dong yang buat nembak. Kemungkinan, kok bisa tahu? Ya karena pistol yang di dekat korban itu Glock 17. Loh iya kok tahu kalau pistol yang disebut Glock 17 itu diduga kuat sebagai alat untuk bunuh dia? Ya karena Glock 17 itu diameter barrelnya itu 9 mili. Nah, anak peluru yang masuk di kepala korban itu 9 mili. Jadi berpeluang besar peluru itu dari Glock 17 ini. Kok tahu? Ya itu pakai teori korespondensi. Jadi ini tinggal peluru yang 9 mili itu nanti disamakan dengan peluru yang sengaja ditembakkan dari pistol yang Glock 17. Nanti di-compare kalau deratnya ya, urat atau baret di anak pelurunya sama, berarti memang dua peluru itu sama-sama ditembakkan dari barrel G17. Itu menggunakan teori korespondensi. Yang berikutnya, Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Benar. Ya, saya kan tinggal dan lahir di Jakarta sejak tahun 76. Nah, kalau belum pernah ke Indonesia, ada statement Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia. Dia bingung, Jakarta, Jayakarta kali. Ya bukan Jakarta. Jakarta mana? Waduh, kok masih nanya begitu? Ditanya lagi. Baru pindah? Iya, baru pindah. Dari mana? Honolulu. Oh iya, benar. Lagu Genjer-Genjer yang viral di era 65 sampai 66 aslinya dinyanyikan oleh Lilis Surjani. Suryani, bukan Surjani. Oh iya, kok benar? Ya memang Lilis Suryani itu yang nyanyi. Babi gua itu punya piringan hitamnya itu. Itu zaman dulu, zaman PKI dulu itu. Zaman era Soeharto dilarang. Padahal lagunya bagus itu. Genjer, genjer. Wah, bagus lagunya. Gitu. Nissan X-Trail dengan nopol B154 SMK terdaftar di Samsat, Jakarta Selatan. Loh, bener, bener.
yaitu S-nya itu loh. Bisa SMK, bukan bisa SMK, B154 SMK, S-nya itu Jakarta Selatan gitu. Itu nomor nomor anu itu, nomor apa? Lelang. Iya, tapi S-nya itu terdaftar di selatan. Jadi walaupun dia orang Jakarta Utara, itu terdaftar di Samsat Jakarta Selatan. Kok tahu? Lah mak gua tuh kerja di sana. Nah, gitu. Itu teori korespondensi. Siwon dan Lee Min Ho adalah artis Korea Selatan. Benar? Ya benar. Nah, memang Siwon sama Lee Min Ho itu waktu konser di Singapura, saya lihat itu. Dia memang artis Korea Selatan. Oh, kalau nggak tahu Siwon Lee Min Ho siapa, itu berarti ya nggak bisa pakai teori korespondensi. Si jauh ya. Nah mungkin kalau Nmes Kamelang tahu, wah penyanyinya Cinta Luar Biasa ya, benar dia nyanyi, benar. Itu aneh punya CD-nya udah berapa tahun yang lalu itu waktu beli beli McD itu dapat bonus mau CD apa nih? Nmes. Oh, yaudah ternyata sekarang tenar itu. Tapi kalau belum pernah dengerin ya nggak bisa bilang benar. Seperti halnya LM741 merupakan IC op-amp. Kalau bagi yang belum pernah make itu nggak bisa bilang itu benar. Coba anak mahasiswa FIK, sini lo 741 IC op-amp nggak? Tahu. Loh, tahu kok nggak tahu? Ya tahu. Tahu itu orang Jakarta tidak tahu. Karena habitatnya beda. Sedemikian juga kalau Anda ditanya, fault dalam lari sprint 100 meter, itu nggak boleh noleh. Wah, nggak tahu deh. Bagi mereka ya iya nggak boleh lah. Harus lempeng, kalau noleh ya jatuh. Jadi itu pakai teori korespondensi. Yang ketiga ini teori pragmatis ya. Teori yang masuk dalam jangan dipakai untuk menyimpulkan kebenaran dari suatu hasil proses penalaran. Kenapa? Seperti ini. Suatu pernyataan disebut benar mengacu ke teori pragmatis jika pernyataan tersebut dapat memberikan manfaat atau kegunaan pada kelompok orang tertentu. Jadi jika suatu pemikiran atau pernyataan bermanfaat bagi manusia, maka pernyataan tersebut dianggap benar. Ini tidak menggunakan logika deduktif atau induktif. Jadi kebenaran pernyataan dari teori pragmatis ini kriterianya apakah ada fungsi atau manfaat bagi kehidupan praktis manusia. Kalau ada manfaatnya, benar gitu aja udah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya, salah. Gitu. Ini teori pragmatis. Misalnya kayak gini. Di suatu ruas jalan itu ada tanda Jalan Jenderal Ahmad Yani berlaku aturan nopol ganjil genap. Di bawahnya ada polisi merenges. Jadi mobil yang mau lewat situ, kan sekarang tanggal 6 nih. Wah, ini peraturan benar nih. Kenapa? Ya, karena dia bisa lewat. Karena mobilnya ternyata B150 SMA. Biso SMA. Tapi bagi punya mobil BC SMA, B151 SMA, dia, wah ini peraturan nggak benar nih. Ini nggak benar nih aturan. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa liwat gitu. Ya, jadi kalau ada manfaatnya buat dia disebut benar. Makanya ini tidak tidak pas ya, tidak pantas jadi membuktikan suatu kebenaran teori. Atau ada tanda dilarang kencing di mari kecuali anjing. Oh, ada anjing lihat, ini benar nih. Karena gue bisa kencing, cerot itu. Nah bagi kucing, waduh sialan gak bisa kencing. Tapi ada manusia yang kencing di situ. Karena dia termasuk kelompok yang, wah ini bener nih, ini gue bisa kencing di sini. Nah itu teori pragmatis bagi anjing. Nah ada lagi, di suatu rangkaian sistem pengubah cahaya menjadi air, itu ada IC LM7805
yang difungsikan sebagai regulator tegangan untuk sistem ADC 12 bitnya. Benar nggak? Ya benar bagi yang punya rangkaian. Kenapa? Lah ini ya gue yang bikin, gue yang beli, gue yang masang. Ya benar. Kan dalam hati ya karena kemarin ya hanya bisa beli kayak begini karena kondisinya lagi riuh. Zaman pandemi susah nyari IC, akhirnya beli online dapatnya itu. Ya itu. Ini yang benar. Padahal IC yang lain mungkin lebih baik gitu ya. Atau kayak begini, statement ya. Wah, helm SNI yang saya temukan di sebelah motor saya ini adalah benda yang sangat berharga untuk saya. Jadi di sebelah motornya itu ada helm SNI. Dipakai, bukan dipakai loh, helmnya hilang. Ini akan mempunyai kebenaran pragmatis bagi mahasiswa yang mendapati helmnya didapati hilang saat motornya yang diparkir di lantai 2 gedung parkir spiral kampus UNJ di suatu sore yang sejuk dan cerah setelah hujan menyirami kampus tercinta. Jadi begitu susah payah bisa ke parkir spiral, sialan helmnya hilang. Padahal habis hujan seger nih bisa pulang santai. Lah ini sebelah kanan saya ada helm nganggur. Ah, ini bener bagus ini tepat untuk saya gitu. Ya ngawur itu nyolong helm tapi bilangnya ya karena pragmatis jadi boleh diambil. Tapi kalau yang punya helm ya sialan, siapa yang nyuri helm gua? Nah, begitu. Jadi kayak gitu ya teori pragmatis. Nah, teori konsensus ini lebih sesat lagi. Suatu pernyataan dikatakan benar jika dihasilkan dari suatu konsensus, coba. Kesepakatan bersama dengan syarat-syarat tertentu. Ini tidak menggunakan metode penarik kesimpulan deduktif atau induktif ya. Misalnya, traffic light merah, kan stop, tapi bareng-bareng jalan. Benar, benar. Ya karena kebenaran bersama. Jadi sepakat melawan melawan ini ya, melawan ketentuan. Nah, itu. Jadi sesat. Kumpul-kumpul sesat segitu banyak orang. Contohnya, dekanat dan semua korprok di kerajaan FT itu sepakat memilih mahasiswa prodi LK tahun akademik 2020 namanya Sun Sing Sui sebagai mahasiswa lulusan terbaik di FTUNJ dengan IPK 4,00 pada acara wisuda semester genap tahun akademik 2023. Jadi mereka itu mau membuat FT itu terhebat se-UNJ pada acara wisuda. Di acara wisuda itu nanti akan disebutkan oleh Kasubag atau Kabak kemahasiswaan di UNJ bilang pada wisuda semester genap tahun 2023 lulusan terbaik dengan IP 4,0 diberikan kepada Sun Sing Sui, mahasiswa program studi pendidikan teknik elektronika tahun 2020. Wah, tepuk tangan semua. Pada bingung tuh. IP-nya 4,00. Nah, itu bukan by system, tapi by design. Jadi sejak mahasiswa 2020 masuk tahun yang lalu, itu korprok se-FT itu ditanya, ada mahasiswa tempat ente yang cakep atau ganteng nggak? Coba kasihkan ke saya, nanti kita sepakati mana yang jadi mahasiswa dengan IP 4,0. Ternyata yang dapat adalah jatuh di mahasiswa elektronika, namanya Sun Sing Sui. Jadi sepakat ya, ini mahasiswa nanti IP-nya 4,00. Jadi semua dosen yang mata kuliahnya diikuti oleh mahasiswa ini wajib hukumnya ngasih nilai A. Nah, nanti ada permen sama inilah oleh-oleh ya buat dosen-dosennya gitu. Ini sepakat. Jadi nanti tahun 2023 itu dapat poin itu, dekanat itu dapat poin. Selamat ya dekan FT, IPK-nya masih 4,00. Wah, berpeluang menjadi pejabat yang lebih tinggi di kerajaan. Ini itu ya, itu namanya teori konsensus ya, misalnya kayak gitu. Jadi tidak benarnya teori konsensusnya seperti itu.
Atau yang cerita kayak begini, bibit padi yang ditanam di Indonesia itu kan banyak sekali ya, ada yang setahun baru panen, ada yang 3 bulan baru panen, terus setelah dirapatkan oleh pihak-pihak terkait, diputuskan bahwa padi yang ditanam di wilayah hukum Indonesia itu menggunakan varian IR17. Semua udah sepakat, ya, semua sepakat lah, semua kementerian sepakat, gubernur sepakat, pokoknya semua sepakat dan wajib mulai ditanam di sentra-sentra lumbung padi. Jadi misalnya di apa, Kerawang, ya di Lampung, di Kalimantan, di apa, Jawa Timur, Jawa Barat, itu menanam IR17 sejak mulai tahun 1979. Jadi keputusannya itu atas kebijakan tersebut itu mempunyai kebenaran konsensus. Karena kesepakatan, apakah varian IR17 itu yang paling baik? Wah, itu paling baik, saya nggak punya hak untuk ngomong. Tapi konsensus kesepakatannya itu loh ya. Terus yang berikutnya, keputusan itu adalah kebenarannya pragmatis sebagai owner pabrik pupuk NPK. Jadi sebelum tahun 79 itu orang-orang sudah membuat pabrik pupuk natrium, fosfor, kalium, NPK untuk padi IR17. Jadi teorinya padi IR17 itu 3 bulan bisa panen, tapi dia memerlukan pupuk NPK yang banyak sekali untuk setiap 1 hektarnya. Jadi nanti kalau seluruh Indonesia pakai padi IR17, berarti perlu pupuk sekian ratus ribu, sekian ribu ton. Nah itu suatu pangsa pasar yang besar, gitu loh. Ini konsensus dan pragmatis. Tapi bagi petaninya ya berat. Waduh, tanah cuman 100 meter persegi, 1 hektar, itu pupuknya harus segini. Oh, udah habis, harga jualnya nggak nutut sama harga beli pupuknya. Sehingga sebagian atau persentase petani di Indonesia tidak ikut itu IR17 variannya, tapi tetap menanam padi pandan wangi. Tapi dia 6 bulan baru panen ya. Setahun paling sekali, ada 2 kali maksimum. Harganya lebih tinggi, tapi dia tingginya 1,7 meter. Jadi seperti tebu, tapi dia padi. Wah, itu pulen sekali. Beda ya. Jadi 1 hektar itu berbeda tonasenya kalau panen dibanding IR17. Lebih tahan wereng dibanding IR17 gitu. Jadi ini teori konsensus dicampur teori pragmatis, kebenaran pragmatis ya. Itu contoh. Misalnya prodi elektronika FT UNJ di kerajaan UNJ ini membuat lomba desain sistem alat ukur frekuensi rendah yang akan disosialisasikan di seluruh SMK di DKI. Nah ini disepakati pemrosesnya itu hanya boleh menggunakan DigiSpark board. Kenapa nggak pakai Arduino atau Raspberry? Ya enggak lah, ini paling cuman 2 kaki yang dipakai kok pakai Raspberry. Kebanting, jadi nembak nyamuk pakai bom nuklir. Atau Arduino Mega itu pinnya berapa puluh itu, mendekati 50 tapi dipakai cuma 2. Lebih pakai DigiSpark, itu kan kaki I/O-nya cuma 6. Kalau dipakai 2 kan masih bagus. Tapi panitia yang lain bilang, kayaknya bukan itu deh. Emang wajib beli ya? Iya, semua peserta wajib beli DigiSpark ke panitia. Oh, itu konsensus ya. Konsensus mengarah ke pragmatis. Jadi kebenarannya itu kebenaran konsensus mengarah ke pragmatis. Jadi kalau ada suatu institusi ya, mewajibkan yang bekerja di situ menggunakan merek tertentu, itu sudah pragmatis atau juga bisa menggunakan kebenaran dia sendiri, kebenaran pragmatis atau konsensus. Bukan menggunakan teori kebenaran koheren atau korespondensi. Nah, buat apa sih mempelajari teori kebenaran yang 2 tadi ya?
mendapatkan pengetahuan atau jawaban yang mempunyai kebenaran, gitu ya. Nah, supaya kita tahu jawabannya benar apa enggak ya, pakai teori kebenaran. Atau dapat juga dipakai untuk memvalidasi suatu pernyataan atau pernyataan apakah mempunyai kebenaran atau tidak. Nah, sekarang bagaimana cara untuk membuktikan kebenaran suatu hasil proses penelaaran atau kesimpulan itu bagaimana caranya? Ini pakai teori koherensi atau pakai teori korespondensi. Jadi kalau teori koherensi itu menggunakan teori-teori dan atau hasil-hasil penelitian yang telah terbukti kebenarannya. Jadi banyak teori yang sudah ilmiah kebenarannya, terbukti ilmiah kebenarannya dan juga hasil-hasil penelitian ya, tugas akhir, skripsi, disertasi, tesis yang sudah juga terbukti kebenarannya dapat digunakan untuk membuktikan ya secara teori koherensi. Dan juga kalau setelah teori koherensi itu diteruskan dengan teori korespondensi, dilakukan sendiri atau dibuktikan sendiri. Jadi maksudnya secara empiris ya. Jadi kebenaran suatu kesimpulan itu dilihat teorinya. Apakah mengacu ke teori atau hasil penelitian yang sudah terbukti kebenarannya? Sudah. Kalau sudah ini benar, tapi kalau mau mau menjadi yakin hakiki benar, ya diuji sendiri. Kalau benar, ya berarti sudah benar yang paling benar itu. Jadi hindari menggunakan teori pragmatis dan konsensus ya. Ini tidak ilmiah ya. Contohnya kayak begini. Ada statement bahwa seseorang raja itu dapat berjalan dari Jakarta ke Surabaya dalam waktu 10 detik. Apa benar nih? Anda kan nggak percaya kan? Terus Anda menggunakan teori koherensi atau deduktif, mencari teori atau hasil penelitian yang sudah ilmiah. Teori, oh ternyata banyak loh akademi angkatan langit yang di Pulau Jawa yang membuka kelas ilmu melipat bumi. Jadi ilmu melipat bumi itu adalah salah satu ilmu yang dapat dipelajari dengan tujuan dapat berjalan ke suatu tempat yang jauh dalam waktu yang sangat cepat, di bawah 100 detik misalnya. Ternyata banyak AAL di Pantura, AAL di Cirebon, AAL di Jawa Timur, banyak sekali. Itu sudah ilmiah, benar. Anda nyari pondok-pondok pesantren itu yang mengajarkan ilmu melipat bumi itu banyak. Coba aja cari di internet. Ketikkan di Google, ilmu melipat bumi, enter. Banyak sekali. Dan itu semua ilmiah, jelas. Kalau mau daftar silahkan, nanti bayar UKT-nya sekian. Gitu. Itu teori praktek, nanti sampai dibimbing sampai bisa. Nah, hasil penelitian yang sudah terbukti ya, jadi hasil orang yang sudah mempelajari ilmu melipat bumi dan sudah bisa Anda temui itu ada 2 orang ternyata, dan itu kerabat Anda sendiri. Terus begitu Anda coba ketemu, bisa nggak membuktikan teori melipat bumi yang sudah situ pelajari? Bisa, sini deh handphonenya. Handphone ente kan belum ada jembatan Suramadu ya, saya pakai ya. Kalau handphone saya itu kan bisa saja saya pernah ke Suramadu. Tapi kalau handphone ente yang kosongan begini, coba dibuka lock-nya nanti, atau kameranya di-on-kan, oke ya? Sebentar saya pinjam, begitu kameranya Anda aktifkan terus sama dia dipegang, hilang dia. Berapa detik kemudian dia datang lagi dengan handphone Anda yang sudah ada foto JPG jembatan Suramadu, ada banyak, ada 20 foto sama dia, ada jamnya. Geotaknya itu menunjukkan GPS posisi jembatan Suramadu di Jawa Timur. Tapi di handphonenya dia, wah Anda percaya, ini ilmiah ini. Nggak bisa dalam waktu beberapa detik dia mengisi gambar-gambar JPG dengan kapasitas sekian megabyte, itu cepat, cuma 10 detik, berarti memang sudah bisa ke sana. Jadi dengan teori kebenaran koherensi, Anda bisa menyimpulkan bahwa ini sudah benar. Nah, untuk supaya lebih benar, Anda mencoba sendiri dengan menggunakan teori korespondensi. Caranya bagaimana? Ya Anda daftar, Anda ikut kelasnya itu,
Ilmu Melipat Bumi di Akademi Angkatan Langit Surabaya, ketemu dengan adminnya, bayar UKT, terus Anda ikut kuliah di sana. Nah, setelah berapa bulan Anda lulus, Anda bisa bisa melakukan perjalanan jauh dalam waktu yang singkat sehingga Anda bekerja sebagai kurir, kurir eh, barang dengan kecepatan tinggi. Sampai sekarang Anda bekerja di situ. Nah, itu empiris atau korespondensi Anda bilang. Jadi, akhirnya statement yang Mulia Raja dapat berjalan dari Jakarta ke Surabaya dalam 10 detik itu mempunyai kebenaran. Karena secara koheren dan secara korespondensi itu disimpulkan benar. Jadi penelitian yang nanti Anda lakukan, ya, penelitian skripsi yang Anda lakukan itu menggunakan dua buah proses verifikasi kebenaran menggunakan logika deduktif dan logika induktif, ya, menggunakan penguji kebenaran hasil proses berpikir menggunakan teori koheren dan teori kebenaran korespondensi. Kalau menggunakan teori koheren atau logika deduktif, itu penelitian itu pasti didukung oleh teori yang relevan, ya, dengan variabel terikat. Anda membuat apapun penelitiannya, itu pasti di bab 2 ada kajian teori. Nah, kajian teori yang dibahas di bab 2 penelitian skripsi Anda itu adalah teori koheren, harus mengambil pernyataan atau statement yang mempunyai koheren, ya, dengan penelitian Anda. Dan juga hasil penelitian yang Anda tulis, yang Anda bahas di penelitian skripsi Anda, itu harus hasil penelitian ilmiah yang relevan dengan variabel terikatnya. Nah, kalau sudah kajian teorinya sudah didukung secara koheren, atau kebenarannya sudah didukung teori koheren dari teori-teori yang sudah terbukti dan hasil penelitian yang sudah terbukti ilmiahnya, baru di bab 3 Anda membuat rencana, ya, membuat penelitian sendiri, membuktikan sendiri menggunakan, nanti hasilnya adalah menggunakan teori kebenaran korespondensi atau menggunakan logika induktif. Jadi ini empiris. Jadi bab 2 itu Anda menggunakan deduktif atau menggunakan kebenaran koheren, terus dibuktikan lagi kebenaran dengan kebenaran empiris atau kebenaran korespondensi. Jadi ini dilakukan sendiri oleh peneliti. Kalau 2 itu dilakukan, kebenaran koheren dilanjutkan dengan kebenaran korespondensi, nanti kesimpulan penelitian Anda yang merupakan hasil penalaran ilmiah akan mempunyai kebenaran yang hakiki. Contoh, ya, ada pertanyaan nih, apakah IC regulator LM75 7805 benar berfungsi sebagai konverter tegangan DC? Jika dikasih tegangan masukan 9 sampai 18 volt DC, nanti keluarannya 5 volt DC 500 mA. Jadi Anda mencari teori koheren, teori-teori yang koheren, ya, dengan kesimpulan itu. Jadi pertama teori hukum Ohm, tegangan sama dengan I dikali R, arus melewati R dikali R. Terus Anda merefer ke mengacu ke datasheet dari National Semiconductor yang membahas LM7805. 7805 itu begini, inputnya begini, nanti outputnya begini. Terus didukung koheren dengan application note atau catatan aplikasi dari National Semiconductor di LM7805. Jadi kalau Anda mau pakai 7805 caranya begini. Terus didukung oleh kebenaran deduktif yang lain, yaitu hasil penelitian. Jadi tugas akhir siapa itu membahas 7805 sebagai konverter. Ternyata sudah benar. Hasil skripsi dan lain-lain sudah benar. Nah, sehingga Anda tinggal membuktikan secara kebenaran korespondensi. Jadi Anda nguji sendiri, nguji langsung, ternyata hasilnya benar.
Jadi setelah itu Anda simpulkan bahwa LM7805 kalau dikasih tegangan 12 volt itu akan menghasilkan tegangan 5 volt pada beban 10 ohm dengan arus 500 miliampere. Ini akan mempunyai kebenaran yang hakiki karena sudah dilakukan mengacu ke kebenaran koheren dan mengacu ke kebenaran korespondensi. Secara teori benar, secara hasil penelitian benar, dan setelah dicoba sendiri oleh Anda, hasilnya sama, yaitu sebenarnya benar. Nah, bagaimana cara untuk dapat pergi ke Gunung Kawi? Nah, itu jawabannya ya naik aja bis Lorena dari Rawamangun ke Blitar, nanti turunnya di kaki Gunung Kawi. Apakah itu mempunyai kebenaran? Ya, cari deduktifnya. Cari teori-teori yang memenuhi teori kebenaran koheren. Posisi Gunung Kawi itu ternyata di Jalan Raya Blitar, Malang Blitar. Itu di Jawa Timur. Berarti kalau ke sana secara teori itu menggunakan moda transportasinya banyak ya. Ada yang menggunakan laut, ada udara. Kalau udara dari Jakarta ke Malang atau Jakarta ke Madiun atau Jakarta ke Surabaya, nanti dari 3 kota itu Anda pakai bis dalam kota, antar kota dalam provinsi. Tapi kalau mau pakai bis dari Rawamangun ke Blitar itu pakai bis antar kota, antar provinsi. Nah, nanti cari tujuan dari Rawamangun ke Blitar, tapi lewat Malang supaya bisa turun di antara Malang Blitar. Nah, Anda nanti dapat ya, dapat tiket, dapat ketentuan, dapat teori, jadwal dan harga tiket bis antar kota, antar provinsi yang dari Rawamangun ke Blitar. Itu bisnya banyak, ada Pahala Kencana, Raseko, ada apa namanya? Lorena, Karina dan seterusnya. Nah, dan nanti dapat harganya. Oh, kalau naik Lorena dari Rawamangun ke Blitar lewat Malang itu harganya sekian ratus ribu. Jadwalnya keberangkatan setiap hari jam 4 sore. Nah, itu secara deduktif, secara teori kebenaran koheren. Nah, Anda harus buktikan sendiri menggunakan teori kebenaran korespondensi. Caranya ya beli tiketnya, beli tiket dong. Bis Lorena tanggal 6 September tujuan Blitar lewat Malang. Nanti Anda berangkat, ikuti itu, ikut bisnya, nanti begitu sampai Malang bilang, "Pak, saya turun di Gunung Kawi." Si drivernya bilang, "Wah, mau cari pesugihan nih." Oke. Begitu sampai di tengah-tengah itu Anda, "Mas, Mas, Mbak, Om," udah bisa tuh, udah nyampe. "Lah mana gunungnya?" 40 kilometer lagi. Lah, bagaimana caranya? Ikut aja, ikut angkutan pedesaan atau, charter angkutan pedesaan sampai sana. Nah itu kok diikuti sendiri, nyampe di kaki Gunung, Kawi, ya itu sudah benar ya, sudah benar itu jawabannya. Jadi kebenarannya menggunakan teori secara teori kebenaran koheren dan dibuktikan sendiri menggunakan teori kebenaran korespondensi. Jadi kesimpulannya sudah benar ya, sudah benar. Karena ilmiah ya. Secara teori dan secara empiris dilakukan sendiri sudah benar. Daftar pustakanya masih menggunakan buku Filsafat Ilmu, sebuah pengantar populer, Pak Yuyun ya, Surya Sumantri. Oke, sudah selesai. Kalau ada pertanyaan langsung bisa saja tanya di kolom chat di WhatsApp grup atau di Google Classroom ya. Sampai di sini kita ketemu lagi insya Allah minggu depan di pokok bahasan yang lain. Selamat siang atau selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.